Saya mau kasih ini dulu nih, kasih ini dulu dah. Ini yang kasihan dulu deh. Nasib 2 penghina Palestina di RI dikeluarkan sekolah ditahan polisi. Oh, penghina Palestina lah, memang biadab. Jadi protes Rudi Kamri di kanal Anak Apel Bangsa. lu, apel lu. Seru nih Pak Paul. Apel lu, apel lu. Yang kemarin Pak Paul. Apa lu? Ini kan Hamas. Nah, sekarang masalah ini Palestina ini adalah Hamas. Ya. Memang biadab kok. Nah, orang Palestina aja pergi kemari kok kabur kok. Nyatanya orang Palestina aja kabur ke sini semua minta swaka di sini kok, pada nggak mau pulang kok. Dan si Abbas itu belum pernah ada komen loh mengenai konflik yang terakhir ini. Dia enggak lah, diancam lah, dia bingung mau apa, susah. Serba salah dia. Sekarang penguasanya Hamas. Jadi menurut saya ini benar-benar adalah kebodohan. Ya, sudah dikeluarkan dari sekolah, ditahan polisi. Bener, ini geblek bener ini negara ini. Si polisinya yang nahan, ya, si polisinya yang nahan sama gurunya, sekolahnya geblek ini. Geblek ini sekolah setan ini, sekolah antikristus ini, sekolah dajjal antikristus. Dasar hukumnya nggak ada itu, Pak. Nggak ada dasar hukumnya. Harusnya dasar hukumnya nggak ada ini. Kita harusnya mendukung ini class action. Karena ini adalah pelanggaran undang-undang hak asasi manusia internasional. Semua anak berhak untuk sekolah. Itu satu keluarga minta asylum ke luar negeri, diterima langsung. Oh, langsung diterima. Langsung diterima. Suruh ke Australia aja. Harusnya ada yang nyampaikan. Malah nanti sekolahnya di luar negeri itu sekalian. Jadi pinter, nggak sekolah di sekolah acak-acak kayak di ditanggung. Paul, itu semestinya hukumnya itu ada. Itu ide daripada Kapolri. Dia waktu habis disahkan menjadi Kapolri, waktu habis pelantikan, dia kan ada yang namanya dia punya gagasan presisi. Satu presisi, yang kedua adalah restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penyelesaian di luar pengadilan atau di luar kepolisian. Semestinya itu adalah kedua belah pihak. Ada pelakunya, oke, mereka dianggap pelaku. Ada si korban, korbannya kan Palestina, Pak. Nggak ada. Itu dianggapnya nggak ada karena tidak ada di Indonesia. Dan ini seharusnya Kapolri itu harus negor daripada Kapolres dan Kapolsek karena salah menerapkan apa yang dimaksud dengan Kapolri. Itu adalah restoratif justice. Pak Indro, sorry. Menurut saya, Pak, itu kesalahannya tidak hanya di situ, tapi itu delik aduan. Makanya menghina presiden itu sekarang nggak boleh aduannya dilakukan oleh orang lain, harus dilakukan oleh presiden. Nah, kalau isunya ini sekarang, kalau kayak gini, nah ya itu, kalau ini seperti ini, yang ngaduin siapa? Dubes Palestina juga enggak kok. Bukan, makanya bingung. Iya, itu nggak boleh, Pak. Karena apa? Nggak boleh. Si korbannya itu nggak ada. Korbannya itu adalah Palestina. Betul. Pelakunya oke. Habis itu mereka itu tidak boleh ada penahanan dan tidak boleh ada dijudge, nggak boleh. Itu adalah kedua belah pihak. Ya. Karena katakanlah kalau tuntut balik ini. Kalau deliknya ini, Pak, kalau delik aduan, yang mengadukan misalnya salah satu tokoh setempat ya. Polisi pasti akan nanya, kerugian Anda apa? Itu kan? Nah ini kan juga susah. Makanya ini nggak boleh diwakili, Pak. Kacau tuh. Tapi sebenarnya gini, Pak. Ya nggak boleh diwakili, tapi polisi akan nanya itu. Nah, sebenarnya gini, Pak ya. Kita sebenarnya harus juga berpikir sedikit jernih, meskipun salah ya. Mereka salah. Tapi memang sebenarnya saya tanyalah ya, ada salah satu orang di Polda. Tujuan mereka sebenarnya itu untuk mengamankan keluarga sama si orang itu ya, anak itu sama keluarganya, mengamankan dari amuk massa. Tapi itulah yang bikin karena itu di Bengkulu Selatan kan itu daerah yang jauh, Pak, bukan di Bengkulu loh. Kabupaten yang jauh yang kita itu minoritas sekali. Tapi implementasinya itu yang
Cara nggak kaprah. tepat. Mudah-mudahan lah ada semacam evaluasi dari Propam atau seperti apa. Itu Pak Yosef, Pak Hendro, makasih. Iya. Berarti Itu gini, Pak implementasinya Pak yang kurang tepat, itu kasihan. Dia Ya, harus Iya Pak kasihan, Sio, makanya ini harus ada pendampingan. Saya nggak tahu bagaimana cara menghubungi mereka, ya. Ini harusnya orang ini bisa menuntut, ya. Orang ini dua siswa ini harusnya bisa menuntut kepada negara. Bisa tuntut, negara bisa dituntut gara-gara ini loh. Ya, Undang Pak, aja Pak Paul, Paul. ini titip gagal. Pak Dan Paul. tuntutannya ini dia bukan hanya nanti bisa disekolahkan lagi, tetapi dia bisa minta ganti rugi karena itu adalah ada kerugian moral loh. Iya, Wah, nggak kebayar tuh Pak Berarti Paul. negara gagal, Pak. Ini negara gagal. Ya. Hukum negara Fungsinya tidak itulah. berlaku. Hukum mayoritas yang berlaku. Ini yang Ya. harus dilawan. Hukum mayoritas ini berlaku. Memang kenapa? nampaknya Karena hukum negara ada tidak skenario untuk membuat seluruh Indonesia tidak boleh sedikit pun bicara di luar Palestina. apa Betul Palestina. Pak Paul. Bahwa orang harus mendukung Palestina, tidak boleh mendukung yang lain. Nah, memang ini kan pembungkaman Pak. Ini pembungkaman. Ini nggak pembungkaman. Nah, ini melanggar hak asasi manusia. Ini saya harapkan LBH Mawar Sarun bisa turun nih Pak. Wah, nggak Mudah-mudahan. bisa. Ah, nggak LBH mungkin Indonesia Pak nggak Pak. boleh juga. Mana bisa. Lagi ribet ya Pak. Nggak, Mawar Sarun Pak. Saya ya nanti kita lihat lah ya. sebulan Coba ini. lihat, mudah-mudahan bisa. Cuman masalahnya kalau ada orang yang ini bisa teriak yang keras, ini kita bisa bikin ini, bisa bikin tuntutan, kita tuntut. Undang aja Pak Paul. Kalau bisa orang Nah, tuanya kalau itu- bisa, iya, berani nggak masalah, punya nyali nggak? Ya, kalau keberanian lagi Pak Paul. Masalah Nah, lagi. makanya kita dukung terus. Oke, ini lanjut dulu ya, biar progres ya. Siap, siap.